Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah besok itu jamaah haji gelombang pertama sudah mulai masuk asrama haji. Insya Allah lusanya akan terbang ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bisa berangkat haji ini adalah salah satu nikmat yang betul-betul harus kita syukuri adanya. Di antara saudara-saudara kita sesama muslim belum Allah berikan amanah untuk bisa berhaji, alhamdulillah kita diberikan Allah amanah untuk bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berangkat haji, sudah seharusnya memanfaatkan momen bisa berangkat haji ini dengan sebaik-baiknya. Sudah seharusnya kita kuatkan niat kita kuatkan tekad kita bahwa kita harus melaksanakan haji besok ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya ibadah haji. Kenapa kita harus komitmen bahwa haji yang kita lakukan besok itu adalah haji yang benar, haji yang sungguh-sungguh? Karena boleh jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah haji yang besok kita kerjakan itu adalah satu-satunya ibadah haji dan sekali-sekalinya ibadah haji yang bisa kita lakukan dalam seumur hidup kita. Karena ibadah haji itu kan wajibnya sekali seumur hidup, dan kewajibannya itu pun bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan ibadah haji itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bagi yang mampu mengerjakannya. Nah, oleh karena ibadah ini bisa jadi ibadah yang sekali-sekalinya atau satu-satunya yang kita kerjakan dalam hidup ini, maka haruslah atau wajib kiranya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya ibadah haji. Karena cuma sekali dalam seumur hidup kita, dan kewajiban haji yang sekali itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad itu hajinya itu dalam seumur hidup beliau, walaupun beliau tinggal di Madinah, tapi beliau hanya berhaji satu kali seumur hidup beliau. Dan haji yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu adalah haji yang sebenar-benarnya haji, sempurna-sempurnanya ibadah haji. Ya, karena beliau kan adalah panutan kita dalam mengerjakan ibadah haji. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, haji yang bisa jadi, boleh jadi bisa kita kerjakan sekali seumur hidup kita ini, seharusnya kita kerjakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi kuatkan tekad bagi Bapak Ibu yang mau berangkat haji ini, kuatkan tekad, kuatkan niat bahwa kita harus mengerjakan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya, begitu. Ya, karena perintah untuk menyempurnakan ibadah haji itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji, sempurnakanlah ibadah umrah lillah, karena Allah. Jadi memang Allah yang memerintahkan kita untuk menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan ibadah umrah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah misalnya ibadah haji atau kesempatan berhaji yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita maksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya, tidak kita manfaatkan dengan baik ibadah haji ini, nanti biasanya orang yang berhaji yang tidak memanfaatkan waktu hajinya itu dengan sebaik-baiknya, di mana mereka tidak maksimal dalam berhaji, biasanya pulang dari haji itu biasanya suka nyesel.
Oh, kenapa dulu saya ketika haji tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Kenapa dulu saya ketika berhaji kok malah begini, kok malah begitu gitu. Jadi ketika kita kesempatan berhaji itu sudah datang kepada kita gitu, kemudian kita tidak memaksimalkan ibadah haji itu dengan baik, biasanya orang-orang yang tidak memaksimalkan haji dengan baik itu pulang ke tanah air ada penyesalan di dalam dirinya. Duh, kenapa dulu ketika haji saya seperti ini gitu. Aduh, kenapa saya tidak seperti itu gitu. Akhirnya kesempatan yang Allah berikan untuk berhaji itu ya kalau dibilang sia-sia ya nggak ada yang sia-sia gitu. Dalam ibadah itu tidak ada yang sia-sia gitu. Tapi sayang banget gitu, sayang banget ketika sudah diberikan kesempatan untuk berhaji, tapi kita tidak memaksimalkan waktu yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya begitu. Nah, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa memaksimalkan ibadah haji nanti? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebaik-baiknya persiapan yang harus kita bawa nanti ketika haji adalah persiapan takwa, amalan-amalan takwa, yaitu amalan-amalan yang terkait dengan ibadah-ibadah takwa. Seperti ya sholatnya kita perbaiki, baca Qur'annya kita perbaiki, ibadah-ibadah yang terkait dengan haji dan umrah itu sendiri kita pelajari lagi. Karena kan ibadah haji itu beda dengan ibadah seperti sholat misalnya. Kalau sholat kan setiap hari kita sholat. Saking seringnya kita ulang itu sholat setiap hari, maka bacaan, gerakan, niat, dan lain-lain terkait dengan sholat itu kita sudah hafal betul. Bahkan saking hafalnya, itu kadang orang tuh sholat itu nggak khusyuk pun udah otomatis begitu. Itu saking seringnya sholat gitu. Bahkan tidak jarang orang sholat itu walaupun tidak khusyuk, tapi dia bisa menyelesaikan gerakan sholatnya itu sampai selesai gitu. Beda dengan haji. Haji itu ya ibadahnya itu nggak bisa dikerjakan tiap hari, apalagi tiap tahun, belum tentu bisa begitu. Sekalipun orang itu misalnya punya banyak uang, tapi ketika dia sudah mengerjakan haji sekali ini, maka pada tahun berikutnya itu belum tentu dia bisa berhaji lagi. Belum tentu dia punya waktu lagi untuk mengerjakan ibadah haji. Karena perjalanan haji itu kan nggak cukup sehari 2 hari. Tidak seperti umrah yang misalnya paling cepat 9 hari selesai gitu kan. Tapi haji enggak gitu. Ikut haji khusus pun ya minimal kalau punya banyak uang ya minimal 2 minggu gitu, 2 minggu, 3 minggu, ya maksimal sebulan kalau ikut haji khusus. Kalau ikut haji reguler ya 40 hari gitu. Belum tentu orang yang punya banyak uang bisa mengerjakan ibadah haji tiap tahun, belum tentu mereka punya waktu untuk mengerjakan itu begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul Bapak Ibu, maksimalkan haji, kesempatan haji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada tahun ini, yaitu dengan mempersiapkan amalan-amalan takwa. Nah, bekal takwa ini nanti yang akan kita bawa ketika haji. Sholat tahajud yang kita kerjakan di tanah air, itu nanti sholat tahajud itu yang kita bawa ketika kita beribadah haji. Sholat duha yang kita kerjakan di tanah air, sholat duha itu nanti akan kita kerjakan di Masjidil Haram. Masya Allah, begitu kan? Kemudian baca Quran yang kita latih, yang kita biasakan sebelum berangkat haji. Baca Quran itu nanti yang akan kita bawa ke Arafah. Masya Allah, begitu kan? Itu bekal-bekal takwa seperti itu yang harus kita siapkan supaya ibadah haji kita itu maksimal. Supaya kita itu ibadah hajinya itu ya tidak hanya ikut-ikutan orang ngerjain ini kita ngerjain itu. Orang begini kita begitu tanpa tahu ilmunya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik supaya ibadah haji itu bisa kita kerjakan secara maksimal. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Bapak Ibu yang besoknya mau berangkat ibadah haji, nah malamnya begitu kan, jangan begadang.
Jadi manfaatkan waktu untuk istirahat dengan sebaik-baiknya, karena perjalanan kita itu dari Indonesia ke Saudi itu lebih kurang ya 9 atau 10 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tidur, ya kan biasanya orang yang berangkat haji itu ya saking senangnya gitu kan, giroh untuk ibadah tuh ada, saking rindunya mungkin ke tanah suci, sampai kadang kepikiran tidak bisa tidur begitu. Tidur Bapak Ibu, istirahat. Jadi sebelum berangkat itu betul-betul beristirahat, manfaatkan waktu untuk beristirahat, sehingga ketika sampai nanti di Mekah ataupun Madinah itu kita sudah mulai sudah fit begitu, tidak lelah. Nah, biasanya orang yang apalagi orang yang pertama kali gitu ke Mekah atau Madinah itu, kalau mereka seandainya malamnya tidak bisa tidur, kemudian dalam perjalanan kita mungkin bisa istirahat, tapi istirahat dalam perjalanan tuh ya nggak nyenyak. Sebegitu sampai di Madinah, itu mata itu melek aja kan, malamnya nggak tidur, di pesawat istirahat secukupnya begitu. Sampai di Madinah itu kita melek aja udah, itu saking kita memang ya cita-cita kita kan mau ke sana, mau ke Madinah atau mau ke Mekah gitu. Sehingga sampai di Madinah pun itu belum tentu bisa tidur juga. Belum tentu bisa tidur karena saking rindunya mungkin kita berziarah ke makam Nabi, bisa sholat di Masjid Nabawi begitu kan. Saking senangnya kita berada di tempat yang diimpi-impikan oleh kaum muslimin di dunia gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkan juga itu waktu malam sebelum berangkat itu dengan istirahat yang cukup begitu, sehingga nanti ketika sampai di Madinah, sampai di Mekah, itu badan kita itu sudah fit, sudah siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang bisa berangkat haji tahun ini. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua yang berhaji pada tahun ini itu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan juga kemudahan-kemudahan demi kemudahan dalam urusan-urusan kita, baik itu kita yang berhaji ataupun keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan selama berhaji ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, saya pun nanti akan berangkat ibadah haji pada tanggal 3 Juni. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.